Awal film dimulai dengan menunjukkan sebuah dunia baru. Kita diperlihatkan sebuah kapal sedang berlayar di gurun pasir yang luas. Seorang wanita nampak sedang mengamati keadaan di sekitar menggunakan teropongnya. Lalu dia terfokus pada sebuah menara di atas gunung di tengah gurun. Dan terlihat seorang lelaki si ketua kelompok juga membuka sebuah buku tentang hal-hal yang berkaitan dengan menara tersebut. Tanpa mereka sadari, ada sesosok makhluk mengerikan yang membuntuti mereka. Tidak lama kemudian, kapal seperti bergoyang dan tiba-tiba... Diablo! Monster bernama Diablo itu menyerang dengan ganas. Kapal pun menjadi sulit untuk dikendalikan dan seisi kapal morat-marit tak karuan. Sehingga mengakibatkan salah seorang kru kapal terjatuh dari kapal. Ia pun tertinggal dari kelompoknya. Scene berpindah ke dunia manusia. Pada siang hari, terlihat ada 2 mobil yang dikendarai oleh tentara PBB yang sedang melakukan operasi keamanan gabungan. Dan seorang kapten wanita terlihat sedang mendengarkan rekaman kejadian yang dialami oleh tim Bravo yang sepertinya memerlukan bantuan. Lalu, salah satu anggota melapor jika ada anggota lainnya yang menemukan tanda-tanda keberadaan terakhir dari tim Bravo. Mereka pun menuju tempat yang dimaksud. Di sepanjang perjalanan, di tepi jalan berdiri batu-batu prasasti yang terdapat bermacam-macam lambang. Sepertinya mereka cukup penasaran dengan batu-batu tersebut. Dan sepertinya ada yang aneh pada batu-batu itu. Tibalah mereka di tempat si pemberi informasi. Ia mengatakan kalau jejak kendaraan dari tim Bravo menghilang di tengah jalan. Kapten merasa heran bagaimana bisa kendaraan seberat 10 ton bisa lenyap begitu saja. Dan tiba-tiba dari kejauhan terlihat badai besar datang. Mereka segera berbalik untuk mundur. Namun badai sepertinya lebih cepat dari mereka. Mereka pun tergulung badai. Dan ketika berada di dalam badai, terlihat batu-batu prasasti itu menyala. Dan kilat saling menyambar dengan dahsyatnya. Walaupun penglihatan sangat kabur, mereka tetap melajukan mobil dengan cepat. Dan ternyata mereka sudah ada di depan jurang. Mobil mereka pun terperosok dan terguling sampai ke dasar. Dan badai pun telah hilang entah kemana. Mereka lalu keluar dari mobil. Dan mereka sangat terkejut karena kini mereka telah berada di tempat yang berbeda. Mereka berada di sebuah gurun pasir yang luas. Setelah melihat sekeliling, mereka lebih terkejut lagi karena melihat menara besar yang berdiri kokoh di atas gunung. Padahal di peta mereka tidak ada penampakan seperti itu. Kapten lalu menyuruh salah seorang anggotanya untuk melihat keadaan dari atas bukit pasir. Lalu si anggota memanggil kapten dan yang lainnya karena ia menemukan kendaraan yang sepertinya milik tim Bravo. Mereka lalu memeriksa kendaraan itu dan menemukan mayat-mayat dari tim Bravo yang tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Lalu mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dan mencari jalan untuk kembali ke markas. Dan mereka sambil menyanyikan yel-yel khas tentara untuk menghibur diri. Belum lama berjalan, mereka pun terhenti karena melihat tulang belulang yang amat besar yang mereka sendiri tak yakin kalau itu adalah fosil dinosaurus. Dan dari kejauhan, ternyata ada satu orang yang mengamati mereka. Dia adalah orang yang terjatuh dari kapal pada film ini. Kita sebut saja si Hunter ya guys. Si Hunter melepaskan anak panahnya yang ia beri bubuk kapur ke dekat mereka untuk menunjukkan keberadaannya. Dan para tentara itu menyangka kalau si Hunter adalah musuh. Hingga akhirnya mereka pun menembaki si Hunter yang ternyata justru membangunkan si monster Diablo. Diablo pun mendekat dan menyerang mereka. Tembakan dan bom pun tidak mempan pada monster itu. Akhirnya mereka memilih mundur dan mencoba untuk menghindari monster tersebut. Mereka pun lalu bersembunyi di balik bebatuan.
Dan akhirnya Diablo pergi dan kembali masuk ke dalam pasir. Kini malam pun tiba. Mereka tidak menyangka akan mengalami kejadian seperti ini. Namun para tentara itu tetap yakin untuk melawan bahaya-bahaya yang ada di sana. Lalu tiba-tiba dari belakang si kapten muncul Ner'shila, si monster laba-laba. Sang kapten pun hampir dibuat mati karena monster itu. Para anggota yang lain berusaha lari, namun karena banyaknya monster, mereka semua pun tertangkap. Mereka dikurung di dalam kepompong Ner'shila. Dan kapten yang ternyata memang masih hidup, ia berusaha mengeluarkan diri dari kepompong Ner'shila. Di sana, ia juga melihat teman-temannya ada di sarang monster tersebut. Dan sepertinya mereka semua sudah tewas. Lalu ketika si kapten mencari jalan keluar, ia bertemu satu rekannya yang ternyata masih hidup. Namun sepertinya temannya itu sudah terkena racun Ner'shila, dan dari tubuhnya keluar bayi-bayi monster. Tragisnya, ia menjadi santapan monster-monster itu. Kapten pun berusaha melawan monster itu dengan amunisi seadanya. Dengan susah payah, akhirnya si kapten berhasil keluar dari sarang si monster. Ternyata Ner'shila takut dengan cahaya, dan mereka hanya keluar ketika hari mulai gelap. Dan setelah Ner'shila kembali masuk ke dalam sarangnya, wanita itu menjauh dan mengobati kakinya yang terluka. Setelah berjalan cukup jauh, kapten menemukan sebuah bangkai kapal. Ia pun masuk ke dalam kapal dan berharap menemukan air bersih di sana. Hunter sempat tertusuk oleh kapten, namun akhirnya kapten pun kalah. Dan karena hari sudah mulai gelap, Hunter membawa kapten ke tempat persembunyiannya. Di tempat persembunyiannya itu, ternyata Hunter memiliki air bersih. Ia memakan lumut, dan di sana juga sepertinya ia bersembahyang. Kapten hanya menyaksikan apa yang Hunter lakukan. Dan ia pun memutuskan untuk tidur. Pagi harinya, setelah bangun tidur, Hunter keluar sebentar untuk memeriksa keadaan. Namun ketika Hunter kembali masuk, kapten yang ternyata telah melepaskan diri, ia bersembunyi dan lalu kembali menyerang Hunter. Kali ini, sang kapten berhasil mengalahkan pria tersebut. Namun ketika kapten hendak minum, Hunter justru menendang penampung air hingga tumpah. Kapten menjadi kesal lalu merusak tempat sembahyang Hunter. Hunter pun tersulut emosi dan adu jotos pun kembali terjadi. Mereka bertarung hingga keluar tempat persembunyian. Dan hampir saja Hunter masuk ke dalam sarang monster laba-laba. Lalu kapten justru menyelamatkan Hunter dari amukan si monster. Karena kejadian itu, mereka pun berdamai. Lalu kapten membagi coklat pada Hunter dan Hunter membagi minuman pada kapten. Karena berbeda bahasa, mereka pun berkomunikasi dengan isyarat dan gerak tubuh. Look. Chocolate. Dan kini mereka berniat untuk menyeberangi gurun pasir dan menuju menara misterius itu. Mereka lalu menyusun rencana untuk melawan Diablo. Hunter mengatakan kalau bisa melawan Diablo dengan memanfaatkan Ner'shila, si monster laba-laba. Diablo. Nesra. Diablo. Lalu ketika malam tiba, kapten dijadikan umpan untuk memancing Ner'shila keluar. Dan kini mereka sudah menyiapkan perangkap untuk menangkap Ner'shila. Mereka memotong bagian tubuh Ner'shila dan mengambil bagian yang beracun, lalu bagian itu dililitkan pada sebuah anak panah Hunter. Setelah selesai membuat anak panah beracun itu, Hunter mempersiapkan rencana berikutnya untuk menghadapi si monster gila itu. Hunter sendiri sudah lama terjebak di tempat itu. Ia tidak bisa keluar karena hampir mustahil melewati Diablo yang selalu mengintai setiap makhluk yang melintasi padang pasir itu untuk ia santap. Dan si kapten mulai diajari oleh Hunter untuk menggunakan senjata-senjata yang tersedia di kapal, terutama pedang.
Hunter fokus untuk mengajari perempuan itu menggunakan pedang karena memusnahkan Diablo adalah satu-satunya cara untuk bisa keluar dari neraka tersebut. Dengan adanya wanita itu, kini Hunter mempunyai kesempatan untuk menghadapi monster pasir itu dan pertarungan ini menentukan hidup dan mati mereka. Setelah beberapa hari berlatih, kini saatnya pun tiba. Mereka memancing Diablo untuk keluar. Hunter menjadi umpan, sedangkan Kapten menuju mobilnya untuk mengambil senjata yang lain. Dan ketika Diablo mengejar Hunter, Hunter langsung memanah Diablo tepat di matanya. Dan Kapten menembaki Diablo dengan senjatanya. Terlihat Diablo yang mulai sempoyongan. Namun ternyata racun Nersila tidak cukup untuk melumpuhkannya. Si monster pun semakin menjadi. Dan kini Hunter telah berhasil naik ke atas kepala Diablo. Ia lalu menancapkan pedangnya di sana. Namun sayangnya Hunter terlempar jatuh dan tak sadarkan diri. Sesuai latihan, Kapten pun melemparkan talinya kepada Diablo. Ia mulai berkelantungan untuk naik ke atas kepala Diablo. Tak butuh waktu lama, Kapten pun sudah ada di posisinya. Ia langsung menusukkan pedang Hunter lebih dalam di kepala Diablo. Dan akhirnya monster ganas itu pun tewas. Lalu Kapten mengambil sedikit kulit dari monster itu untuk menyeret Hunter yang masih pingsan. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Namun kurang beruntung, datang badai pada hari itu menerjang mereka. Dahsyatnya badai hingga mereka terkubur di dalam pasir. Syukurnya mereka berdua masih selamat. Setelah badai berlalu, pada siang hari mereka terbangun dan melanjutkan perjalanan panjang mereka kembali. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mereka sampai di sebuah hutan. Di sana mereka menemukan sebuah mata air. Dan mereka juga bertemu sekelompok hewan seperti dinosaurus yang sepertinya protagonis ya guys. Dan ketika Kapten ingin meminum air tersebut, tiba-tiba seekor monster ikan melompat dari dalam air dan siap menyantap si Kapten. Monster ikan itu akhirnya menjadi santapan mereka berdua. Kini keakraban benar-benar sudah terjalin antara dua sejoli itu. Mereka memakan ikan itu sambil bersenda gurau dan ditemani sebotol bir yang dibawa oleh Hunter. Hingga malam pun kini telah menyapa. Perempuan itu merebahkan badannya untuk sejenak melepaskan lelah setelah menaklukkan hari dan melewati banyak kejadian yang di luar nalar dan logika Kapten cantik itu. Dan Hunter sendiri, ia melewati malamnya dengan melakukan ritual seperti biasanya. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh disertai angin memecah keheningan malam itu. Rupanya maut belum bosan mengintai mereka. Ternyata ada satu monster lagi yang harus mereka taklukkan, yaitu Rathalos. Rathalos mengacau di hutan itu dengan menyemburkan api dari mulutnya, lalu tiba-tiba... Para hewan mirip dinosaurus itu berlarian dengan liar. Hingga akhirnya membuat Hunter dan Kapten pun terpisah. Hunter ikut lari karena terdesak kawanan dino dan ia hampir saja jatuh dari tebing. Tapi untungnya Hunter dan Kapten ditolong oleh beberapa orang yang ternyata itu adalah kelompok Hunter sendiri. Setelah semua hewan-hewan pergi, justru Kapten ditangkap dan menjadi tawanan orang-orang dunia baru itu karena mereka berpikir Kapten adalah musuh. Thank you. Don't thank me yet. Kapten pun sempat mencoba melarikan diri. Ia masuk ke sebuah ruangan yang sepertinya adalah dapur kapal. Di sana, ia bertemu seekor kucing yang bisa berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Kapten pun terheran melihatnya. Lalu Hunter membawa Kapten bertemu si ketua kelompok. Dan kini Kapten pun dibebaskan. Lalu si ketua menceritakan tentang misinya pada Kapten. Si ketua juga menjelaskan kalau menara tersebut adalah menara langit yang orang dulu percaya bahwa menara itu adalah pintu untuk menyeberangi dua dunia. Itu sebabnya mengapa sang Kapten bisa berada di dunia baru itu.
Dan di dalam buku, masyarakat kuno juga mengatakan kalau menara itu dijaga oleh makhluk paling ganas yaitu Rathalos yang mustahil untuk dikalahkan. Lalu ketua menawari kapten untuk bekerja sama. Kapten harus membantu orang-orang dunia baru melawan Rathalos dan sebagai gantinya orang-orang dunia baru akan membantu kapten pulang ke dunianya. We leave at dawn. Don't keep me waiting. I hate waiting. Lalu keesokan harinya mereka bersiap menuju menara tersebut. Setelah perjalanan yang panjang, mereka pun tiba di bawah menara itu. Kini mereka mulai berjaga-jaga dan waspada. Dan akhirnya Rathalos, si monster terkuat pun datang dan langsung menyembur salah seorang dengan api. Pertempuran pun dimulai. Mereka semua bersatu untuk melawan monster tersebut. Walaupun mereka tahu kelemahan Rathalos, namun tak mudah untuk mereka mengalahkannya. Sang kapten pun cukup kewalahan menghadapi monster tersebut, hingga pada ketika Rathalos menyemburkan api pada kapten, dia memilih untuk melompat dari tebing. Dan ternyata wanita itu terlempar kembali ke dunianya. Dengan pandangan sayup-sayup, dia mengamati sekitar. Lalu muncul sebuah pesawat militer yang tak lain adalah rekan dari sang kapten cantik itu. Ternyata wanita itu beserta para timnya telah lama dicari oleh negaranya. Mereka pun segera mengevakuasi wanita itu ke dalam pesawat untuk segera mendapatkan perawatan medis. Dan para tentara itu berusaha menanyakan para anak buah kapten itu, sambil mencoba mengingat-ingat kejadian yang telah terjadi dan mencoba untuk menceritakannya. Tiba-tiba, Where are the rest of your men? Amen. Yes. Rathalos juga keluar dari dunianya dan datang ke dunia wanita itu. Pesawat yang ditumpangi oleh kapten itu langsung ia cengkeram dan langsung dihancurkannya hingga terjatuh. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Para tentara mencoba melawan Rathalos dengan menembakinya. Tanpa mereka tahu yang mereka hadapi ini adalah Rathalos, sosok makhluk dari dunia lain yang hampir mustahil dikalahkan di dunianya. Dia adalah makhluk penjaga menara langit yang tak mungkin bisa mati hanya dengan menggunakan peralatan tempur biasa. Perempuan itu berusaha melepaskan tali yang mengikat tubuhnya dan berusaha untuk bangkit. Setelah keluar dari pesawat, dia kembali menyaksikan keganasan dari monster bernama Rathalos itu. Para tentara di dunianya hanya menjadi mainan bagi monster itu. Mereka semua diluluh lantahkan dengan semburan api dari mulutnya. Tak mau terjadi malapetaka yang lebih luas lagi, sang kapten langsung mengambil dinamit ke dalam pesawat dan langsung menghampiri monster gila itu. Ia langsung menembakkan senjata yang ada di tangan dan langsung meluncur terbang menghampiri Rathalos. Wanita pemberani itu langsung menancapkan pisaunya ke sayap Rathalos dan merobeknya. Lalu ketika Rathalos membuka mulutnya dan mencoba menyemburkan apinya, Wonder Woman itu langsung melemparkan dinamit yang ada di genggamannya ke dalam mulut monster itu. Rathalos berhasil ia jatuhkan, namun ternyata bom itu tidak cukup untuk membinasakannya. Monster itu kembali bangkit dan kembali berusaha menyerang kapten. Dan kejutan berikutnya pun muncul. Ternyata Hunter juga datang ke dunia manusia dan langsung memanah makhluk jelek itu. Akhirnya mereka berhasil mengakhiri pertempuran panjang ini dengan senyum manis kemenangan. Rathalos kini telah berhasil mereka singkirkan. My friend. A gentle in vivo isolation. Namun lagi-lagi kejutan muncul kembali. Ternyata masih banyak lagi Rathalos si penjaga menara itu. Dan mereka bertiga langsung mengambil posisinya We have to shut masing-masing. the sky tower down. Let's try to live through this first. Copy that. Tamat guys. Mungkin karena keterbatasan dana dan para pemain belum dikasih kasbon untuk beli beras, film ini harus di stop di sini dulu.
Ya, semoga masalah keuangan dapur kalian cepat dibereskan dan sampai jumpa lagi di film berikutnya.